Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lo, bro and sis? Tetap sehat dan semangat ya di masa pandemi COVID ini. Seperti biasa nih, bro and sis, gue nggak pakai lama-lama sekarang kalau bikin konten sama temen-temen tim kreatif dan juga tim Super Sembangopom Podcast. Kenapa? Karena banyak kritik membangun nih buat kita. Apa itu kritiknya, bro? Lu semua di sana, kebanyakan nulisnya begini nih, bro. Lu semua di sana kalau bikin konten jangan kelamaan pembukaannya, langsung aja ke materi-materi konten gitu. Masalah kuota kali. Sorry, bercanda ya. Oke, gua mulai aja ya, Bu Ensis ya. Sesuai dengan pertanyaan kali ini yang masuk ya. Makanya kita bikin konten kali ini judulnya keadilan restoratif. Itu apa sih, bro? Nah, gue ulang ya. Nih, nongol nih tulisannya juga ya. Keadilan restoratif itu apa sih, bro? Nah, oke ya, nggak pakai panjang kali lebar nih, judul konten biasa, bro and sis. Sesuai apa ya? Pertanyaan yang masuk ya, kita seleksi dan jadilah konten gitu loh. Oke ya, gue bacain ya. Oke, untuk pertanyaan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat lu bro di sana, gue nih sebenarnya mau nanya aja, cuman ya mudah-mudahan direspon nih sama lu semua ya. Nama gua hampir gua sebut nama lu bro ya. Dia cowok nih, bro and sis bro ya. Namanya biasa gua nggak sebutin bro and sis. Kenapa? Menyangkut privasi dia ya. Oke, gua lanjutin. Tapi gue jawab sama teman-teman. Kan tadi dia ada nanya juga nih ya. Mudah-mudahan dijawab. Dijawab, alhamdulillah ya. Oke, gua lanjutin. Bro, gua punya tetangga, tapi gua ada yang aneh. Setahu gua tetangga gua itu kemarin baru kena masalah hukum. Kok tiba-tiba dia bisa pulang ya? Nah, itu bagaimana sih maksudnya? Dan akhirnya gua coba searching, nyari-nyari nih di Google. Nah, akhirnya gua ketemu kalimat restoratif ya. Tapi gua masih bingung. Tolong dong dijelasin, bro and sis. Yang di sono, gue nggak tahu lu di sono ada sis apa enggak, tapi gue sebut aja bro and sis. Sebelumnya thank you ya. Oke, thank you juga. Dia so tahu ya. Di tim kita ada sisternya juga, bro and sis ya. Oke, gue terusin. Nah, terus dulu, gue kasih tau dulu. Sistem sisternya apa? Tim sister itu dia yang bagian membuat skrip untuk naskah gue di konten gitu loh. Oke ya, gue lanjutin. Oke, soalnya nanti panjang kali lebar, dikomplain lagi. Apa-apa sih. Nah, tolong kasih gue pencerahan. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, langsung gue jawab nih sama teman-teman ya. Jadi langsung seperti judul konten dan juga pertanyaan lo ya. Keadilan restoratif itu apa sih bro? Nah oke ya, gue mulai nih. Jadi begini, tahu nggak sih lo semua ya bro and sis ya, bahwa kalau di dalam suatu perkara pidana semua nggak selalu berakhir di penjara loh bro and sis. Nah, ada mekanismenya ya, penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip namanya keadilan restoratif ya bro and sis ya, yang mana tujuannya bukan untuk pembalasan atau pemberian derita kepada si pelaku. Nah, jadi bagaimana sih? Penasaran ya lu semua ya bro and sis ya, mekanismenya apa? Oke, gini aja, lu simak ya yang gue baca ya, sesuai dengan regulasi-regulasi yang kita udah kumpulkan untuk menjawab pertanyaan lu, khususnya lu bro ya, dan juga bisa menjadi pencerahan nih buat lu bro and sis yang lainnya ya. Jadi sesuai judul konten ya bro and sis ya, keadilan restoratif ya. Sebelum gue bacain nih, ini semua berdasarkan dasar hukumnya ya. 1. Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ya. Nah, terus 2, dasar hukumnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ya. Perkap Kapolri nomor 6 2019. Kalau yang tadi yang pertama, sorry ya, gue belum bacain tuh. Peraturan Kejaksaan nomor 15 2020 tadi yang pertama ya. Nah, terus yang ketiga nih, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Surat Edaran _8 7 Romawi 2018 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif atau disebut restoratif justice ya dalam penyelesaian perkara pidana. Itu sesuai Surat Edaran Kapolri nomor 8 2018. Oke, kita mulai aja langsung bro and sis, biar nggak pakai bingung lo, khususnya bro yang ngirim pertanyaan dan juga bro and sis yang lainnya. Gini, jadi kita perlu ketahui nih ya bro and sis, mengenai, dan kita juga perlu mengenal keadilan restoratif ya. Jadi keadilan restoratif itu
kenapa ya disebutnya keadilan restoratif? Jadi nggak semua perkara pidana berujung di penjara atau bui, makanya disebut keadilan restoratif ya. Apa itu keadilan restoratif ya? Kan pertanyaannya gitu nih bro, yang ini pertanyaan khususnya ya, dan juga lu bro Ensis ya. Jadi gue bacain ya. Apa itu keadilan restoratif ya? Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan ya. Itu sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 Bro Ensis. Nah itu ya pemahaman tentang tentang apa sih arti keadilan restoratif itu sendiri ya. Nah sekarang kita masuk ke prinsip nih ya. Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai ya, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku ya, masyarakat setempat serta penyelidik dan penyidik sebagai mediator ya. Nah terus penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut ya, sesuai angka 2 huruf F Surat Edaran Kapolri nomor 8 2018 Bu Ensis ya. Nah ini sekarang yang berikutnya nih, syarat material ya. 1. Tidak menimbulkan kekerasan atau tidak ada penolakan masyarakat tuh ya, syarat material yang pertama. Yang syarat material berikutnya tidak berdampak konflik sosial Bro Ensis ya. Terus yang ketiga ada pernyataan dari semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut ya. Nah terus yang keempat nih, prinsip pembatas ya pada pelaku. 1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan pelaku bukan residivis ya. Nah terus pada tindak pidana dalam proses itu penyelidikan dan penyidikan sebelum surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dikirim ke penuntut umum ya, sesuai pasal 12 huruf A Peraturan Kapolri nomor 6 2019 Juntau angka 3 huruf A Surat Edaran Kapolri nomor 8 2018 gitu loh Francis. Nah sekarang nih gua sambung lagi ya, syarat formil ya. Nah 1 nih, surat permohonan perdamaian pelapor dan terlapor. 2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian diketahui oleh atasan penyidik. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan tambahan setelah perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif ya. Nah terus yang keempat nih, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Nah terus syarat formil yang kelima ya, pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Dan 6 nih, tindak pidana kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia ya, sesuai pasal 12 huruf B Peraturan Kapolri nomor 6 2019 Juntau angka 3 huruf B Surat Edaran Kapolri nomor 8 2018 ya. Nah terus kita masuk ke mekanisme nih Bro Ensis ya. 1. Setelah permohonan perdamaian diajukan, syarat formil terpenuhi dan atasan penyidik menyetujui dilakukan penandatanganan pernyataan perdamaian ya. Mekanisme keduanya pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan ya. Nah yang ketiga nih Bro Ensis, pelaksanaan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara dan menyusun kelengkapan administrasi dokumen dan laporan hasil gelar perkara. Nah terus mekanisme keempat nih Bro Ensis ya, khususnya juga Bro yang jadi pertanyaan, penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan keadilan restoratif ya. Nah terus yang kelima nih, mekanisme yang kelima, pencatatan pada buku register baru B garis 19 garing maksudnya ya, sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara Bro Ensis ya. Itu sesuai angka 3 huruf C Surat Edaran Kapolri nomor 8 2018. Nah gitu ya Bro Ensis ya. Nah sekarang gue terusin nih Bro Ensis, khususnya lu nih Bro yang ngirim pertanyaan ya. Nah jadi artinya insya Allah tuh jawaban dari pertanyaan lu Bro khususnya, dan juga bisa menjadi pencerahan buat lu Bro Ensis sekalian ya, sesuai judul konten nih, keadilan restoratif itu apa sih Bro? Nah tadi tuh jawabannya insya Allah ya Bro Ensis, khususnya lu tuh Bro yang ngirim pertanyaan ke kami. Nah sekarang gini Bro, dan juga Bro Ensis, sebelum gue akhirin ya konten ini, nah jadi jelas keadilan restoratif itu dibenarkan. Nah jadi
juga khususnya lu nih bro, sesuai pertanyaan lu. Nah mungkin tetangga lu, nah itu jawabannya ya, kenapa dia bisa pulang ke rumahnya gitu loh ya. Jadi lu jangan terlalu seujon juga ya bro ya. Mudah-mudahan insya Allah nih lu dapat pencerahan nih ya, sesuai konten yang udah kita bikin berdasarkan pertanyaan lo ya. Oke, nggak pakai panjang kali lebar bro sis, gue tutup nih sebentar lagi. Ini kan ngomong-ngomong nih masih suasana pandemi covid nih bro sis. Jangan lupa ya, kali ini lebih awal nih gue ingetin, jangan lupa apa? Pesen mama 3M bro sis. Apa tuh? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu habis beraktivitas dari manapun bro sis, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Dan usahain nih tiap hari olahraga bro sis ya. Dan juga pola makan dan pola hidup lu dijaga. Biar apa? Biar kita insya Allah tetap sehat selalu gitu loh bro sis ya. Nah juga sekarang gue ketengahin nih ya, biasanya kan terakhir nih kalau pesan mama tadi ya, oke gue duluin. Dan juga jangan lupa nih bro sis lu semua, kalau yang khususnya tadi nih lu bro ya, yang udah ngirim pertanyaan dan ternyata pertanyaan itu lu masih kurang gimana gitu di hati lu ya, atau mungkin lu masih kurang puas, nggak masalah, lu kirim lagi pertanyaan lu untuk nyambung pertanyaan yang tadi ya. Kenapa? Insya Allah nanti kalau memang ternyata layak, kita akan terusin untuk menyambung konten yang sekarang ini bro ya. Dan sis ya, nah juga bagi lu semua bro and sis yang pertanyaan yang belum dijawab, sabar ya, insya Allah kita jawab ya. Dan nanti kita seleksi dulu bro and sis, gue sama temen-temen tim Super Semala Love Podcast, kita seleksi. Kalau pertanyaan lu yang layak naik jadi konten, ya kita naikin jadi konten kayak ini ya. Tapi kalau yang enggak, tetap kita jawab bro and sis, jangan kecil hati dan jangan marah ya. Nah tapi kita jawabnya lewat email. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan dari lu bro and sis, ngirimnya kemana? Nah dia nongol nih, lu kirim nih kemari supersemalofom@gmail.com ke email kami ya. Nih dia masih ada nih ya, supersemalofom@gmail.com, lu kirim dah ke sono ya. Dan juga seperti biasa bro and sis ya, gue sebelum menutup konten ini sekali lagi gue sama temen-temen tim mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata nih. Salah-salah katanya gimana ya, mungkin setiap pertanyaan yang masuk nggak semua jawaban itu sempurna ya, biasa bro and sis, kita semua di sini Super Semala Love tim ya, nggak luput dari kesalahan, kita manusia biasa bro and sis, tolong dimaafin ya gitu loh. Nah dan juga jangan lupa nih bro and sis ya, kalau lu yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya. Biar apa? Biar dapat notifikasi bro and sis. Jadi kalau tiap konten kita baru nongol, nah lu bisa apa? Nah bisa ngikutin channel kita. Nah kalau bagi lu yang alhamdulillah udah langganan, jangan lupa di share ya, kecuali lu ada kuota ya mohon maaf. Oke, gua rasa itu aja. Dan sebelum gua pamit nih bro and sis, seperti biasa nih endingnya, gue selalu dan teman-teman yang diwakili oleh gue memberi pesan kepada lo semua. Apa sih pesannya? Bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin ya. Gue ulang, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Insya Allah bro and sis, kalau lu udah bersihin hati, pikiran, dan lu disiplin, lu akan terhindar dari semua permasalahan hukum ataupun pelanggaran hukum lainnya yang bisa timbul terhadap diri lu di aktivitas lu kesehariannya. Gue belibet nih, sorry ya. Jadi gitu ya bro and sis, biasain. Makanya kita tim Super Semala Love Podcast nih ya, kita udah mulai bikin hashtag nih. Hashtagnya apa? Bersihkan hati, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Nah gitu aja, gue nggak pakai panjang kali lebar nih bro and sis ya. Dan gue juga atas nama Johnson minta maaf nih buat semua fannya yang udah pada nanyain mulu ya. Johnson masih belum bisa bikin konten bareng sama gue sama temen-temen tim ya. Bro and sis kenapa? Dia lagi persiapan buat apa? Kan udah pernah kita umumin dulu mau merit ya, dia lagi persiapan buat keluarganya ya. Jadi doain dia juga ya bro and sis, biar nanti selama nanti dia udah selesai tuh urusan dia bisa nemenin gue siaran bareng di sini. Udah gitu dulu aja, nggak pakai panjang kayak lebar kayak penggaris ya bro and sis. Dan seperti biasa gue minta maaf atas nama teman-teman sekali lagi ya, kalau gue yang mewakili teman-teman Super Semala Love Podcast ada salah-salah kata ya. Gitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.